Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Eki. Saya dari kelompok 5 program studi akuntansi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi akuntansi pajak yang terkait dengan piutang. Yang pertama itu definisi piutang. Piutang merupakan bagian dari aset lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan akan direalisasi dalam bentuk aset operasi berjalan. Apabila ditinjau dari sumber terjadinya, piutang digolongkan menjadi 2 kategori sebagai berikut. Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena adanya penjualan produk atau penyerahan dalam rangka kegiatan usaha normal. Yang kedua, perusahaan piutang lain-lain. Piutang lain-lain timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal. Perusahaan piutang ini diharapkan akan direalisasikan dalam waktu 1 tahun. Penyajian dalam laporan keuangan. Penyajian piutang usaha dan piutang lain-lain dalam laporan keuangan harus secara terpisah dengan menggunakan identifikasi penjelas. Sebagai contoh disebutkan piutang penjualan angsuran. Yang berikut akuntansi atas piutang. Perlakuan akuntansi atas piutang tetap mendasarkan pada standar akuntansi keuangan (SAK). Pada umumnya sering memberikan potongan kepada para pelanggan karena membayar tunai atau pelanggan membeli barang jumlah besar. Dalam transaksi penjualan biasanya juga terdapat syarat jual beli yang menunjukkan unsur penjualan kredit. Yang berikut, penyisihan piutang tidak tertagih. Akuntansi komersial mengatur bahwa jumlah kotor piutang tetap disajikan di neraca yang diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau ditaksirkan piutang yang tidak dapat ditagih. Pada prinsipnya, terdapat 2 cara dalam menentukan jumlah penyisihan piutang tidak tertagih. Atas dasar saldo piutang, cara ini dilakukan dengan menetapkan suatu persentase terhadap saldo piutang, rata-rata atau golongan unsur piutang pada akhir periode. Yang kedua, atas dasar saldo penjualan. Seperti cara sebelumnya, cara ini juga dilakukan dengan menetapkan persentase tertentu terhadap penjualan. Dasar yang digunakan dalam menggunakan penjualan kredit atau total penjualan. Yang berikut, pembedaan biaya piutang tidak tertagih. Pembebanan biaya piutang tidak tertagih. Pembebanan biaya piutang tidak dapat tertagih mencakup pengakuan bahwa beberapa piutang yang tercatat tidak dapat ditagih. Ini fungsi untuk memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai aset dan laba perusahaan. Yang berikut, penghapusan piutang. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk sebagai cadangan kemungkinan rugi akibat piutang tidak dapat ditagih. Kenyataan dalam periode tertentu piutang perusahaan nyata-nyata tidak dapat ditagih karena pailit atau sebab lain, maka piutang tersebut harus dihapuskan. Akuntansi pajak. Dalam pasal 6 ayat 1 huruf H, Undang-Undang Pajak Penghasilan telah mengatur pembebanan sebagai biaya atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau lebih dikenal dengan penghapusan piutang dengan syarat. Syarat yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi komersial. Yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang ketiga, telah diserahkan perkara penagihan kepada pengadilan negeri atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya terkait dengan piutang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan lupa like and subscribe.